Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mardiah, NIM 931207119. Di sini saya kelompok 8 akan menjelaskan tentang lembaga keuangan mikro ditinjau dari hukum Islam. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan mikro ditinjau dari hukum Islam. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dijadikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Yang B, macam-macam lembaga keuangan mikro ditinjau dari hukum Islam. Yang pertama, BPRS, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang dilaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil, yaitu BMT. LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal wa Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu. Sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Baitul Mal wa Tamwil adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, 3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah. KJKS adalah kepanjangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara khusus, istilah ini menunjuk kepada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 /KEP MKUKM /9/2004 yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil, yakni syariah. Selanjutnya, C. Landasan hukum lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya BPRS, BMT, koperasi syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 12 POJK 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Dalam aturan ini diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Do. Peran lembaga keuangan mikro syariah. Berbagai produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat menjadi suatu cara untuk membangun ekonomi Islam di Indonesia. Berikut ini peran-peran LKMS dalam membangun ekonomi umat Islam. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Tujuan utama dari lembaga keuangan mikro, baik konvensional maupun syariah, yaitu untuk menjadi agen sosial dalam mengurangi kemiskinan. Namun pada kenyataannya lembaga keuangan mikro sering disamakan dengan rentenir karena memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Hal itu justru akan membuat masalah kemiskinan bertambah bukannya berkurang. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan hadirnya LKMS, maka diharapkan dapat melepaskan ketergantungan rentenir dalam memenuhi dana dengan segera. Yang kedua,
menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dengan terbukanya akses keuangan untuk masyarakat miskin, maka secara tidak langsung menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi, terutama di pedesaan yang menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Yang ketiga, memperdayakan masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses keuangan yang baik kepada masyarakat miskin, maupun yang terpenting juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan usaha mikro kecil menengah UMKM memiliki kemampuan produktif dan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998. UMKM berperan dalam pemulihan ekonomi dan juga mengurangi pengangguran. Namun di balik kesuksesannya, UMKM memiliki kesulitan dalam memperoleh jasa keuangan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Oleh karena itu, potensi LKMS dalam mengembangkan UMKM di Indonesia sangat besar, mengingat 97% usaha kecil adalah usaha mikro yang belum terjangkau pelayanan perbankan. Kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran LKMS dalam memberikan akses permodalan sesuai dengan prinsip dan skema ekonomi Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kata kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.